prices can keep going up every single day. The bubble can keep getting bigger and 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 bigger. But eventually Pilkades gelombang 3 ini telah dipersiapkan sejak beberapa bulan lalu. Menariknya, selain majunya para petahana kepala desa, Pilkades serentak ini juga diikuti oleh sejumlah mantan anggota DPRD Pelalawan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Johannes Tanjung, jurnalis dari Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Johannes. Halo rekan Dea dan semua Tribuners. Ya, silakan bisa Anda laporkan berapa totalnya untuk mantan anggota DPRD yang ikut bertarung di Pilkades dan juga hasilnya bagaimana saat keluar, apakah keluar sebagai pemenang atau bagaimana? Baik rekan Dea, Pilkades serentak telah dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan pada Rabu 17 November lalu. Ada sebanyak 61 desa yang ikut dalam Pilkades serentak ini dengan jumlah total Cakades atau calon kepala desa sebanyak 181 yang berasal dari mantan kepala desa, pegawai negeri sipil, bahkan ada 2 orang mantan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan. Yang lebih menariknya dua orang mantan anggota DPRD Pelalawan ini bahkan keluar sebagai pemenang dalam Pilkades serentak kemarin. Di antaranya yaitu bernama Supriyanto Agustinus yang merupakan mantan anggota DPRD Pelalawan 2 periode dari Partai PDI Perjuangan. Dia maju pada Pilkades di Desa Sari Makmur dan keluar sebagai pemenang, bahkan mengalahkan petahana atau mantan kades sebelumnya. Yang kedua yakni ada Samsudin, mantan anggota DPRD dari Partai P3 di Desa Tanjung Sum. Bahkan dia juga mengalahkan petahana calon kepala desa sebelumnya. Demikian rekan Dea. Bisa Anda ceritakan juga bagaimana saat proses pelaksanaan Pilkades itu dan penghitungan suaranya, Johannes? Baik, Pilkades serentak di Kabupaten Pelalawan berjalan dengan aman dan lancar. Dari 61 desa yang dilaksanakan Pilkades tidak ada potensi konflik yang terjadi, bahkan potensi banjir atau gangguan cuaca juga tidak ada terlihat. Hal itu juga dipantau langsung oleh Bupati Pelalawan, Haji Zukri, beserta Forkopimda lainnya langsung melihat ke TPS yang ada di Pilkades serentak untuk memantau bagaimana perjalanan proses pemungutan suara, bahkan hingga perhitungan suara. Bahkan mereka menekankan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama proses Pilkades berlangsung. Demikian, rekan Dea. Baik, lalu adakah pesan khusus dari kepala daerah bagi kepala desa yang terpilih terutama soal pengelolaan dana desa yang rentan di korupsi? Baik, rekan Dea, Bupati Pelalawan Haji Zukri juga menyampaikan selamat kepada para Cakades yang telah menang dalam Pilkades kali ini untuk menjalankan amanah dan mengemban pekerjaan tanggung jawabnya ke depan sebagai kepala desa selama 6 tahun. Dia juga menyampaikan agar tetap menjaga aturan dalam melaksanakan anggaran-anggaran Pilkades. Seperti diketahui memang dalam 2 tahun terakhir banyak kepala desa di Kabupaten Pelalawan yang terjerat kasus korupsi, baik itu penyimpangan dana APBDes maupun menjalankan dana-dana anggaran desa lainnya. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Johannes juga sudah melakukan wawancara bersama Haji Zukri selaku Bupati Pelalawan. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Penelitian kita alhamdulillah berjalan lancar, aman, terkendali Pak Kapolresnya, dan protokol kesehatan juga berjalan dengan sesuai prosedur. Antisipasi masyarakat memilih juga cukup tinggi. Partisipasi sudah lumayan tinggi lah, kita lihat tadi sudah berapa puluh persen kehadiran masyarakat di lapangan kelihatan lebih seru. Apa aja kendala yang kita temukan Pak Bupati? Sampai hari ini belum ada kendala yang berpengaruh. Semuanya berjalan normal. Di TPS lain juga. Alhamdulillah belum ada laporan baik gangguan keamanan maupun gangguan lain. Ya Pak Kapolres, belum ada ya? Aman. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Lampung. Para pedagang kaki lima atau PKL yang terdapat di Jalan Bukit Tinggi Bandar Lampung membentuk barikade.
Barikade ini sebagai bentuk aksi mencegah rencana penataan PKL di area Pasar Bambu Kuning yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Ada Vincenzius Soma Ferel yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Soma. Halo, selamat siang. Bagaimana bisa Anda informasikan jalannya demonstrasi puluhan pedagang yang menolak relokasi ini? Apa alasannya, Pak? Alasan dari para pedagang ini sehingga menolak relokasi, Soma? Iya, aksi unjuk rasa berlangsung kemarin ya, hari Selasa, tanggal 17, di mana pedagang-pedagang tersebut merupakan pedagang pinggiran Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Mereka menolak untuk direlokasi akibat dari telah dirasanya strategis tempat-tempat tersebut. Penolakan juga dilakukan oleh para pedagang mengingat tempat relokasi yang dianggap tidak strategis, yakni di lantai atas Pasar Bambu Kuning. Pada tahun 2008 silam, diterangkan oleh sejumlah pedagang bahwa pada tahun tersebut mereka sudah mencoba untuk berdagang di lokasi yang dimaksud. Namun, dalam 2 minggu berdagang, tidak ada satupun pedagang yang mendapatkan pembeli di sana. Seperti itu, Suf. Baik, Soma, lantas apa yang menjadi tuntutan para pedagang ini saat melakukan demonstrasi itu? Iya, tentunya para pedagang meminta agar kios-kios PKL yang mereka hadirkan di lingkungan pasar tidak ditata. Mereka ingin tetap berdagang di sana. Sementara itu dari pihak pemerintah tetap menganggap relokasi PKL harus diterapkan, mengingat setiap dari mereka berdagang di atas jalur trotoar yang di mana itu merupakan hak pejalan kaki. Serta di bawah trotoar tersebut merupakan sarana drainase yang kerap tersumbat akibat aktivitas-aktivitas para PKL. Seperti itu, rekan Dia. Iya, rekan Soma, terakhir ini bagaimana lalu? Apakah Wali Kota Bandar Lampung sudah menanggapi atau merespons demonstrasi yang dilakukan para pedagang ini? Iya, Wali Kota setempat sudah menerima mereka dan menjanjikan bahwa tempat relokasi yang baru, yakni di lantai atas gedung Pasar Bambu Kuning, akan dengan gencar disosialisasikan oleh pemerintah setempat. Sementara itu, dari pihak pedagang terlihat kurang yakin atas janji pemerintah tersebut. Dan hingga siang hari ini, sehingga siaran ini ditayangkan, belum ada jalan tengah antara pemerintah dan para PKL yang dimaksud. Sehingga belum ada tanda-tanda penataan untuk dilakukan. Masih beradu argumen antara pedagang dan pemerintah setempat. Begitu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Vincenzius Soma untuk laporan Anda langsung dari Bandar Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Komisi DPRD DKI meminta adanya audit terkait pengerjaan renovasi SMA Negeri 96 Jakarta yang ambruk saat masih dalam tahap rehabilitasi. Setelah ambruk, bangunan sekolah yang dalam tahap renovasi ini turut disoroti oleh Dewan Kebon Sirih. Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta, Imah Mahdiah, mengatakan perlu adanya audit dalam renovasi tersebut. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis dari Tribun Jakarta, rekan Nur Indah Farah Audina yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Indah. Halo Dea. Rekan Indah, bisa Anda informasikan poin apa saja yang dikritisi oleh anggota Dewan terkait renovasi SMA N96 Jakarta ini? Baik, terima kasih Dea. Bisa sampaikan kepada Tribuners bahwa SMA N96 Jakarta Barat ini mengalami ambruk atau roboh pada tahap rehabilitasi, di mana terjadi pada kemarin, tepatnya di menjelang sore hari, bangunan dari lantai 4 ini ambruk dan mengenai separuh bangunan. Kemudian hal ini juga disoroti oleh anggota Komisi DPRD DKI Jakarta yang berasal dari PDIP yang menyoroti sempat menyinggung menyamakan
era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan masa atau era ex Gubernur DKI Jakarta Ahok. Kemudian ada pun yang disinggung yakni terkait rehabilitasi, di mana pada zaman Ahok, Imam mengatakan bahwa terkait sekolah dilakukan rehabilitasi ulang. Kemudian hal ini berbeda di zaman Anies. Kemudian setelah menyinggung hal tersebut, Imam juga menyampaikan bahwa berdasarkan hal yang diketahui bahwa SMAN 96 Jakarta Barat ini memang dilakukan rehabilitasi total, sehingga dia menyarankan untuk adanya audit dari BPK. Seperti itu, Dea. Indah, lalu bagaimana bisa Anda informasikan terkait kabar terbaru dari permasalahan ini? Oke, bisa saya sampaikan kepada Tribuners bahwa berdasarkan update tadi pagi dari rekan kami yang berada di lapangan, bahwa saat ini pihak kepolisian setempat telah memeriksa 7 orang saksi, di mana terdiri dari supervisor, pengawas lapangan, serta pekerja. Adapun 4 pekerja proyek ini yang memang mengalami luka. 1 orang mengalami luka dengan kategori sedang, kemudian 3 diantaranya mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke RSUD Cengkareng. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jakarta, Nur Indah Farah, untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sejumlah rumah yang berada di Desa Aras Panjang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara terendam banjir. Warga terdampak berharap kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan banjir yang kerap tiap hujan deras selalu banjir. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Medan, ada rekan Anil yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Anil. Halo, Dea. Ya, rekan Anil, bisa Anda informasikan sejak kapan banjir di Desa Aras Panjang, Kecamatan Dolok Masihul ini dilanda banjir dan juga disebabkan karena apa? Baik Dea, Desa Aras Panjang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menjadi salah satu desa yang cukup terdampak parah karena curah hujan yang tinggi serta jebolnya tanggul membuat sejumlah rumah yang berada di desa tersebut terendam air. Jadi banjir ini sudah terjadi itu sekitar pukul 2 dini hari, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 17 bulan November 2021. Seperti itu, Dea. Rekan Anil, berdasarkan pantauan Anda, berapa ketinggian air rata-rata yang merendam rumah warga ini dan juga berapa total rumah yang terendam di sana? Baik Dea, untuk ketinggian air sendiri itu yang cukup terparah karena di Desa Aras Panjang, menurut salah seorang warga bernama Hotpin Arifin Sianturi mengatakan bahwa ketinggian air itu mencapai 50 cm. Seperti itu, Dea. Untuk total rumah warga yang terendam? Untuk total rumah warga berdasarkan data sementara dari BPBD Serdang Bedagai sendiri, itu sekitar 718 KK terdampak banjir di Kecamatan Dolok Masihul. Dan yang terparah itu ada beberapa desa, termasuk itu Desa Aras Panjang sekitar 90 KK, baru Desa Pekan Dolok itu 340 KK, baru Desa Pekan Kamis 270 KK, Desa Banten 10 KK, dan Desa Tegal Sari 8 KK. Seperti itu, Dea. Lalu apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk menangani banjir ini? Baik, seperti yang disampaikan oleh Bupati Serdang Bedagai sendiri, itu Dharma Wijaya, ia mengatakan banjir di Serdang Bedagai khususnya di Dolok Masihul ini diakibatkan karena curah hujan yang tinggi dan tak bisa menampung air dari curah hujan tersebut. Jadi sehingga membuat tanggul jebol dan luapan dari sungai. Jadi ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR Serdang Bedagai untuk menurunkan alat berat dan memperlancar aliran air. Jadi untuk sementara ini Bupati mengarahkan Dinas PUPR untuk melakukan pengerokan pada drainase seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Anil tadi juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang warga terdampak banjir, Hotpin Arifin Sianturi. Berikut keterangan lengkapnya. Warga kilometer 15 Desa Bekasi, saya butuh bantuan dan perawatan atas tanggul di desa kami. Meluapnya asal hujan deras melanda rumah pemukiman masyarakat. Saya warga sini. Jadi Pak,
Berapa kedalaman ini, Pak? Sekitar 50 cm. Setengah meter. Sudah berapa rumah yang masuk di Dusun 3 ini? Hampir merata lah Pak. Semua ini. Desa Pekan Kemis, kilometer 15. Apa keluhannya, Pak? Keluhan saya buat pihak pemerintah dan PU agar tanggul ini secepatnya diperbaiki dan dirawat sebagus mungkin agar tidak masyarakat sengsara. Sudah berapa hari ini, Pak? Ini kejadiannya memang baru tadi malam jam 2 pagi. Inilah sampai jam sekarang ini. 1 bulan November itu berapa kali banjir seperti ini? Ya kita nggak tahu, tergantung iklim. Yang penting asal dia hujan, ini pasti dilanda banjir. Asal hujan deras, pasti banjir. Warga kilometer 15 desa Pekan Kemis, saya butuh bantuan dan perawatan atas tanggul di desa kami. Meluapnya asal hujan deras melanda rumah pemukiman masyarakat. Saya warga sini. Jadi, Pak, berapa kedalaman ini, Pak? Sekitar 50 cm. Setengah meter. Sudah berapa rumah yang masuk di Dusun 3 ini? Hampir merata lah Pak. Semua ini. Desa Pekan Kemis, kilometer 15. Apa keluhannya, Pak? Keluhan saya buat pihak pemerintah dan PU agar tanggul ini secepatnya diperbaiki dan dirawat sebagus mungkin agar tidak masyarakat sengsara. Sudah berapa hari ini, Pak? Ini kejadiannya memang baru tadi malam jam 2 pagi. Inilah sampai jam sekarang ini. 1 bulan November itu berapa kali banjir seperti ini? Ya kita nggak tahu, tergantung iklim. Yang penting asal dia hujan, ini pasti dilanda banjir. Asal hujan deras, pasti banjir. Warga kilometer 15 desa Pekan Kemis, saya butuh bantuan dan perawatan atas tanggul di desa kami. Meluapnya asal hujan deras melanda rumah pemukiman masyarakat. Saya warga sini. Jadi, Pak, berapa kedalaman ini, Pak? Sekitar 50 cm. Setengah meter. Sudah berapa rumah yang masuk di Dusun 3 ini? Hampir merata lah Pak. Semua ini. Desa Pekan Kemis, kilometer 15. Apa keluhannya, Pak? Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya dari Jawa Tengah. Pembangunan tol di Indonesia memang saat ini sedang gencar-gencarnya dikebut oleh pemerintah. Sementara itu beberapa daerah yang terdampak pembangunan ini mendapatkan uang ganti rugi. Mendadak menjadi miliarder setelah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan. Proyek Jalan Tol Solo-Jogja, warga Klaten langsung memborong mobil. Selengkapnya akan disampaikan rekan Mardon, jurnalis Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Mardon. Ya, halo Dea. Mardon, bisa Anda informasikan di desa mana warga yang terdampak proyek dan juga berapa besaran uang ganti rugi yang diterima warga ini? Oke, untuk desa sendiri sekitar 52 desa yang terdampak tol. Untuk besarannya sekitar lebih dari triliunan. Untuk meskipun begitu masih sekitar 30% warga yang baru menerima ganti rugi. Mardon, informasinya desa ini langsung diborong oleh para sales mobil ini. Adakah jenis mobil tertentu yang dibeli oleh warga? Kisaran harga berapa yang dibeli warga? Oke, untuk mobil sendiri itu ada beberapa mobil lebih terkhusus lebih ke mobil untuk keluarga. Untuk di merek Toyota sendiri ada Innova dan Rush, dan itu berdasarkan dari laporan dari informasi yang saya dapatkan, di merek tersebut sudah ada 20 mobil warga yang menggunakan mobil tersebut, ya sekitaran 300 ke atas, 300 juta ke atas. Baik, lalu setelah uang ganti rugi ini sudah diberikan oleh pihak terkait proyek ini, ya kapan pembangunan tol sendiri akan dilakukan? Untuk pembangunan tol sebenarnya sudah dimulai, terlihat juga sudah dimulai dari beberapa waktu yang lalu. Terlihat di desa di Kecamatan Polandarjo sudah ada pembangunan box dan tiang-tiang untuk jalan layang. Namun itu baru sampai di titik selatan bagian utara. Sedangkan untuk yang selatan belum, bagian selatan sampai ke Prambanan itu masih belum, karena masih dilakukan pembebasan. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Mardon bersama Anton Setio Nugroho selaku grup leader sebuah dealer mobil di Klaten. Berikut kami tayangkan selengkapnya. Selama pencarian tol dari Kecamatan Polandarjo, Kecamatan Delanggu, Karanganyar, dan Kecamatan Ngawen, kita selalu mengikuti untuk program pencarian tol. Nah, kebetulan ini adalah segmen target kami untuk dealer Toyota, ini untuk membidik orang-orang yang terkena imbas tol. Dan selama ini yang sudah pengambilan mobil sudah ada kurang lebih sekitar 20-an. Ya, dari kecamatan yang pertama Polan, Delanggu, Karanganyar, sama yang diambil itu nominal di atas 300 juta. Di atas 300 juta? Ya. Cash. 20 unit ya? Itu dari Polandarjo sampai di Kecamatan Ngawen, iya, Kecamatan Ngawen. Nah, ini saya membawakan yang baru launching, Toyota Veloz yang baru saja launching minggu kemarin, ini sudah saya bawa di sini. Dan ini sangat antusias sekali juga tadi yang peserta pencarian tol itu. Seperti itu.
Dari Jawa Tengah kita beralih ke Sulawesi Utara, Tribuners. Tes seleksi kompetensi bidang, maksud kami, atau SKB calon pegawai negeri sipil mulai bergulir di kantor regional 11 Badan Kepegawaian Negara atau BKN Manado sejak Rabu 17 November 2021 kemarin. Terpantau ada salah satu peserta yang sudah hamil besar mengikuti tes SKB ini. Peserta tersebut bernama Daisy Mona. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Fistel Bukuan, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fistel. Halo rekan Dea. Rekan Fistel, bagaimana bisa Anda informasikan terkait hasil pantauan tes dari ibu hamil yang mengikuti tes di BKN ini? Ya, dari hasil pantauan kami, tes CPNS berlangsung dengan baik, yang dibagi 4 sesi, setiap harinya dibagi 4 sesi, dan per sesi 100 orang dan dibuat 2 ruangan. Jadi karena masih pandemi sehingga setiap ruangan ada 50 orang. Dan dari hasil pantauan kami kemarin, ada salah satu peserta yang sedang hamil mengikuti tes SKB ini. Dan saat ini ketiga kalinya dia mengikuti tes SKB, ketiga kalinya dia mengikuti tes CPNS, dan baru pertama kalinya mengikuti tes SKB. Dan saat ini dalam keadaan yang hamil. Demikian rekan Dea. Bisa Anda informasikan dari informasi yang sudah Anda dapatkan, sudah berapa bulan Daisy ini mengandung dan apakah ada keluhan saat mengikuti tes CPNS ini? Ya, ternyata saat kami wawancarai, Daisy sudah mengandung 9 bulan. Dan menurutnya memang kalau di dalam perutnya itu sudah hal biasa bagi ibu hamil, tapi selama ini dia mengikuti tes CPNS dari SKD maupun SKB tidak ada keluhan lain-lain. Selain itu juga dia sampaikan karena dia sedang hamil besar, setiap aktivitasnya di rumah dikurangi dan suaminya yang melakukan aktivitas di rumah, dia hanya menjaga kesehatannya dan untuk menempuh ini belajar tes SKB, dia juga membagikan waktu 2-3 jam untuk belajar dan supaya pikirannya tidak stres, dan dia mempersiapkan waktunya dengan baik untuk mengikuti tes CPNS ini. Sama sekali menurutnya tidak ada keluhan semenjak dia mengikuti tes SKD sampai SKD ini. Demikian rekan Dea. Baik, maksud terkait Daisy ini sebenarnya ia merupakan warga asli mana dan juga mengikuti CPNS di instansi mana, Kristal? Ya, Daisy ini adalah warga asli Tahuna Sangihe, dan dia mengikuti instansi perawat di salah satu puskesmas di perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina, yaitu di Marore, Kabupaten Sangihe. Jadi di perbatasan. Ternyata dia memiliki suaminya warga Sangihe. Jadi sekarang dia sudah berdomisili di Marore. Namun dia mengikuti tes CPNS di Kota Manado. Jadi datang jauh-jauh dari Marore untuk mengikuti tes CPNS di Kota Manado. Demikian rekan Dea. Baik, berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Fistel bersama Daisy Mona, salah seorang peserta tes SKB CPNS di Kota Manado. Selengkapnya. Kalau belajar sendiri, apa setiap hari ada 1-2 jam atau seperti apa? Setiap hari diambil kesempatan 2 jam atau 3 jam lah lebih. Belajarnya setiap hari? Iya. Itu malam, pagi, atau siang? Kadang pagi, boleh kadang malam, kadang siang. Kalau setelah istirahat, kadang bosan hanya duduk, jadi membaca atau menonton di video-video pembelajaran SKB. Oh iya, jadi cara belajarannya gimana? Nonton video atau buku? Dua-dua. Dua-dua, video, iya, video dan belajar di buku ya? Belajar di buku. Kadang kalau kan tidak selamanya baca di buku kan di video. Kadang di video sakit mata, jadi istirahat sedikit belajar di buku. Ini sudah keberapa kalinya tes CPNS?
Ini sudah ketiga kali. 3 kalinya. Iya. Pertama sampai SKB atau tidak? Tidak, baru pertama kali ini mengikuti SKB. Kedua hanya sampai di Sampai SKD. SKD juga baru ketiga kali ini ya? Iya, baru ketiga kali ini lulus SKD, puji Tuhan masuk SKB. Iya. Saat tes SKD, apalagi persiapan SKB sekarang sudah menginjak 8 bulan ya? Iya. Apa? Ratusan peserta seleksi CPNS lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menjalani tes SKB. SKB hari pertama digelar di Laboratorium Komputer Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kabid Data Kepegawaian Kanrek 12 BKN Pekanbaru, Andri Febrian memantau langsung pelaksanaan tes SKB di Sumatera Barat. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Padang. Ada rekan Rizka Desri yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizka. Rizka, untuk pelaksanaan hari pertama tes SKB di Sumbar sendiri sudah dilaksanakan. Bisa Anda informasikan untuk jadwal dan lokasi pelaksanaan tes SKB CPNS di Sumbar? Dia dapat laporan dari Danang Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menggelar SKNS untuk Sumbar tahun 2021. Nah, SKB ini dilaksanakan hingga 21 November 2021. SKB kali ini diikuti sekitar 928 ya, dan itu hingga 22 lokasinya itu dilaksanakan di Laboratorium PKD Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, PKD. Untuk serangkaian pemeriksaan yang dilewati peserta tes SKB CPNS Pemprov Sumbar sendiri, bagaimana bisa Anda informasikan? Tentunya dalam pelaksanaan SKBI kali ini, Redea, peserta terlebih dahulu harus mempersiapkan sebelum ujian harus melakukan rapid test antigen. Kemudian dari pelaksanaan ujian mereka harus hadir 90 menit sebelum ujian, kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan. Di antaranya itu kemudian memastikan yang mereka akan itu ada juga tetap. Kemudian peserta lakukan registrasi dan kemudian oleh saya itu baru melakukan body checking atau proses pemeriksaan auditor, baru mereka bisa melakukan atau masuk ke itu rekannya. Terakhir Rizka, kapan hasil tes SKB ini diumumkan? Ya, untuk hasil SKB CPNS Pemprov Sumbar sendiri belum dapat dipastikan kapan diumumkan karena SKB sendiri dilaksanakan ini pada tahap awal rekan dia, yaitu pada rentang 16 hingga 26 November maksud saya. Kemudian tahap keduanya nanti kan ada dari tanggal 27 November hingga 18 Desember. Nah, jadi pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu menunggu arahan dari pusat begitu rekan dia. Namun kan peserta sendiri sudah bisa melihat hasil lab score ya, yang ditampilkan setelah usai ujian, dan mereka bisa menghitung sendiri gimana hasil integrasinya itu tentu 40% SKD dan 60% hasil SKB, begitu rekan dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Rizka sudah melakukan wawancara bersama Kabid Formasi dan Informasi BKD Sumbar, Syafnirwan maksud kami. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Nah, secara mekanisme atau prosedur atau SOP sama dengan kegiatan SKD dan SKB tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dengan pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan, kemudian pemeriksaan berkas persyaratan peserta, kemudian pemeriksaan body checking atau metal detector, kemudian registrasi online. Terakhir baru masuk ke dalam ruangan ujian. Alhamdulillah berjalan tertib dan lancar. Kalau untuk di dalam ruangan itu berapa lama, Pak? 1,5 jam, 90 menit. Seperti biasa 90 menit. Untuk kalau tidak salah 100 soal ya barangkali. Jadi penuhnya itu kapasitas BKN. Kita hanya fasilitasi peserta mulai dari kedatangan sampai dengan masuk ruangan
dan setelah selesai ujian keluar ruangan. Seperti itu. Hasil SKB kapan diumumkan, Pak? Kita masih menunggu selesai secara nasional dulu gitu. Dan kita termasuk yang relatif lebih awal pelaksanaan SKB kita, khususnya untuk regional 12 berarti kita yang pertama untuk SKB ini. Mungkin ada imbauan terakhir Pak untuk peserta yang akan mengikuti SKB selanjutnya, di hari selanjutnya. Datang sesuai jadwal, persiapkan diri dengan baik, dan kemudian sekali lagi saya himbau peserta jangan pernah terpengaruh oleh iming-iming pihak-pihak yang menyatakan bisa membantu dan menjamin kelulusan, karena perusahaan tetap berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Kita beralih ke Provinsi Banten. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pendidikan Merdeka atau APEM menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Kota Serang. Aksi unjuk rasa ini digelar dalam rangka memperingati International Student Day 2021. Ratusan mahasiswa melakukan long march dari arah Polres Serang Kota menuju alun-alun Kota Serang. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dia. Rekan Tajudin, bisa Anda jelaskan bagaimana saat itu situasi aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Banten dalam memperingati International Student Day ini? Baik rekan Dia. Perlu diketahui bahwa kemarin pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, sejumlah mahasiswa di Banten melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan International Student Day 2021, di mana pelaksanaan ini dilaksanakan di alun-alun Kota Serang. Ketika tribunbanten.com berada di lokasi, menurut pantauan Tribun Banten bahwa peserta aksi tersebut begitu banyak, cukup sekitar ratusan peserta aksi yang berasal dari beberapa himpunan mahasiswa yang ada di Universitas di Banten, di mana para mahasiswa ini melakukan aksi unjuk rasa di alun-alun Kota Serang untuk menyuarakan orasi-orasi dalam memperingati Hari International Student Day tersebut ya. Tajudin, apakah aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa ini berjalan tertib saat itu, ataukah sempat ada kericuhan dalam saat aksi berlangsung? Baik, untuk aksi unjuk rasa sendiri yang kemarin dilakukan, para peserta aksi cukup tertib, di mana dalam kegiatan itu diamankan langsung oleh para personil Polda Banten, dan pelaksanaan itu sekitar sore hari, di mana dari awal kegiatan hingga akhir untuk di alun-alun sendiri, pelaksanaan unjuk rasa cukup damai dan tentram, dan tidak ada aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh para mahasiswa. Di sana para mahasiswa hanya menyampaikan orasi-orasi dengan diberikan keamanan oleh Polda Banten. Terakhir Tajudin, apa yang mereka tuntut dalam aksi kali ini? Baik, untuk aksi unjuk rasa yang dilakukan para sejumlah mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Pendidikan Merdeka atau APEM ini, mereka menuntut beberapa hal, diantaranya yang pertama mereka meminta kepada pemerintah agar mencabut UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian mencabut UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selanjutnya mereka memohon untuk menghentikan tindakan representatif aparat terhadap mahasiswa. Kemudian mereka juga ingin mengkawal peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu mereka juga meminta kepada pemerintah agar rancangan UU menghapus kekerasan seksual, kemudian menolak skema komersialisasi pendidikan dan tolak skema uang pangkal dan UKT. Ya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda langsung dari Serang, Banten. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pariwisata atau Dispar Kota Jayapura akan kembali menggelar Nubai Kreatif Festival tahun 2021. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar Kota Jayapura, Richard Nahumuri, mengatakan ada 6 rangkaian acara dalam Nubai Kreatif Festival 2021. Salah satu rangkaian kegiatan yakni konferensi musik.
Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Jayapura, Papua. Festival Numbai Kreatif ini akan diadakan di Taman Imbi Kota Jayapura dengan melibatkan berbagai sektor, subsektor yang ada di Kota Jayapura, Papua. Dea. Baik, Aldi. Lalu seperti apa bisa Anda gambarkan untuk rangkaian kegiatan Numbai Kreatif Festival di Dismar Kota Jayapura ini? Ya, baik Dea, memang Numbai Kreatif Festival ini akan ada 6 rangkaian acara, mulai dari penampilan seni dan musik lokal, pameran produk ekonomi kreatif ekraf, konferensi musik, hingga kumpul komunitas yang nantinya akan diselenggarakan di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua. Dea. Baik, adakah topik khusus yang nantinya diangkat dalam Numbai Kreatif Festival kali ini? Ya, memang Dea dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya bersama Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nahumuri, dirinya mengatakan memang gelaran Numbai Kreatif Festival kali ini yang terdiri dari 6 rangkaian, begitu memangnya fokus kegiatannya nanti terkait dengan mengangkat sisi-sisi musik lokal yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, lagi kepada khalayak umum melalui Numbai Kreatif Festival yang nantinya akan digelar di Taman Imbi Kota Jayapura, Papua. Dea. Baik, rekan Aldi, bisa Anda informasikan untuk waktu pastinya kapan Numbai Kreatif Festival ini diselenggarakan? Baik Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan dari Jayapura, Papua, memang gelaran Numbai Kreatif Festival yang diselenggarakan setiap tahunnya ini memang nantinya akan mulai diselenggarakan pada 19 hingga 20 November 2021, dimulai pada esok hari di Taman Jayapura. Untuk itu, Kota Jayapura mengajak masyarakat Kota Jayapura untuk Baik. Baik, terima kasih rekan Aldi. Dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Richard Nahumuri selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Dispar Kota Jayapura selengkapnya. Sementara kami menghimpun teman-teman Thailand yang ingin berpartisipasi dalam Numbai Kreatif Festival. Karena kegiatan yang kita laksanakan ini dalam rangka juga memasarkan dan mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif. Tapi di tahun ini kita lebih banyak fokus atau tema kita terkait dengan musik. Musik ya Bapak? Terkait dengan musik, ada workshop yang kita laksanakan, ada juga segmen-segmen ataupun penampilan seni pertunjukan berupa musik-musik baik tradisional maupun teman-teman dan komunitas musik lainnya juga. Kita juga akan bahas terkait dengan harapan khususnya mungkin Bapak dengan adanya festival Numbai Kreatif ini? Pada Numbai Kreatif Festival ini dapat mengangkat produk-produk ekonomi kreatif yang ada khususnya di sektor musik jadi bisa dikenali semua orang, bahkan kemarin namun Bapak mungkin masih ada atau masih pun bisa menikmati tumbuhan musik maupun Baik. Pak, berarti mungkin untuk pesertanya sendiri yang mungkin bisa nonton dibatasi atau mungkin seperti apa? Ada juga desa Nite, ada juga subsektor yang berbasis seni budaya. Juga nanti kita bahas seni pertunjukan, ada video, pameran foto dan video juga ada, lomba foto dan video juga ada. Jadi subsektor teman-teman juga. Informasi berikutnya datang dari Kepulauan Riau, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kebudayaan menggelar ajang festival musik dan lagu Melayu di area Gedung Nasional Dabo Singkep. Setidaknya ada 8 peserta yang tampil mewakili masing-masing kecamatan di Kabupaten Lingga. Penampilan peserta pun mendapat antusias dari ratusan masyarakat yang tampak terhibur dengan kegiatan berciri khas Melayu ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan Febri Yuanda, wartawan Tribun Batam, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Febri. Ya, halo rekan Dea, selamat siang.
Iya, rekan Febri, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana bisa Anda informasikan seperti apa penampilan dari masing-masing peserta ini hingga bisa memikat hati masyarakat yang menonton? Baik, terima kasih rekan Dea. Perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan kegiatan yang diadakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, yang mana masing-masing peserta ini membawa ciri khasnya masing-masing ya, baik itu dari segi pakaian atau kostum maupun dari segi musiknya. Jadi beberapa karakter dari beberapa masing-masing 8 peserta ini membawakan musik yang berciri khas masing-masing yang dibawakan, dan juga suara yang khas Melayu dari masing-masing peserta itu cukup membuat atau menghiburkan masyarakat di sana, yang mana saat ini sudah jarang sekali ya event kebudayaan Melayu seperti lagu Melayu tersebut diadakan di Kabupaten Lingga, sehingga dengan adanya kegiatan ini juga masyarakat khususnya di Dabo Singkep sangat antusias ya melihat bagaimana penampilan luar biasa dari para peserta dan juga penampilan dari pemusik, karena untuk festival musik dan lagu Melayu ini dibedakan juaranya, ada yang untuk tingkat musiknya dan juga untuk tingkat penyanyinya. Jadi ada berupa juara musik dan juga juara untuk penyanyinya. Begitu rekan Dea. Baik, lalu alat-alat musik apa saja yang dipakai oleh peserta pada saat tampil di festival ini? Baik rekan Dea, untuk alat-alat musiknya tersendiri ya, berarti itu lebih khususnya itu lebih menonjolkan kepada alat musik tradisional ya khas Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga sendiri, yang mana terdiri ya masing-masing peserta itu juga ada memakai seperti biola, seperti alat musik gambus, seperti akordeon, seperti bebano, gendang, dan juga seperti gong ya, itu merupakan ciri khas ya, yang dimana saat dimainkan para pemusik-pemusik yang handal ini dari beberapa sanggar ini cukup membuat antusias masyarakat besar ya, karena masing-masing alat musik itu juga ada alat musik modern seperti gitar, dan dipadukan juga dengan alat musik tradisional ini menghasilkan suara yang khas ya, suara yang padu dan bisa menghibur masyarakat di sana. Begitu rekan Dea. Febri, selain festival musik ini, apakah Dinas Kebudayaan Lingga mengadakan kegiatan budaya Melayu lainnya? Baik rekan Dea, sebelumnya juga Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga ini tidak hanya menggelar festival musik dan lagu Melayu ini juga ya. Sebelum-sebelumnya mereka juga melaksanakan berbagai kegiatan ya, seperti kemampuan khas masyarakat Melayu khususnya untuk para tingkat pelajar, seperti lomba aksara Melayu, seperti lomba gurindam, dan juga mereka telah melestarikan permainan-permainan tradisional khususnya ya, itu tradisional khusus Kabupaten Lingga seperti lomba permainan gasing, dan juga melestarikan permainan sejak dulu ya, itu seperti lomba kasti. Jadi beberapa kegiatan yang diadakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga ini merupakan dalam bentuk melestarikan, yang mana sudah jarang sekali tampak ya event seperti ini dilaksanakan semenjak masuknya pandemi COVID-19. Namun saat ini Kabupaten Lingga sendiri sudah 1 bulan 0 kasus aktif COVID-19 dan juga sedang berada PPKM level 1, sehingga pemerintah Kabupaten Lingga bisa menggelar event-event seperti ini. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Asmi selaku PLT Kepala Dinas Kebudayaan Lingga selengkapnya. Kegiatan ini kita laksanakan tidak lain tidak bukan kita dalam usaha pemajuan kebudayaan di Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu ini. Kedepannya kita berharap generasi-generasi muda semakin suka, semakin gemar dengan warna-warna tradisi kemelayuan kita. Karena mengapa tajuk kita adalah Bunda Tanah Melayu. Maka dengan dasar itu kita berharap ini sebagai suatu gerak awal, gerak maju kita. Kita berharap para generasi penerus ini semakin sukalah dengan kreativitas musik Melayu ini. InsyaAllah semoga Lingga selalu berjaya. Selamat dan tahniah kepada Kabupaten Lingga di hari jadi yang ke-18 pada tahun 2000. Kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya Tribuners. Seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara kembali meringkus kurir sabu di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pria itu diringkus di sebuah gubuk dalam kebun kawasan Desa Kruwenglingka, Kecamatan Langkahan saat sedang menunggu pembeli. 6 kilo lebih sabu-sabu juga berhasil diamankan aparat saat penggerebekan. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Jafarudin, jurnalis Rambi News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Jafarudin. Ya rekan Jafar, silakan dengan informasi Anda bagaimana upaya polisi setelah menangkap satu orang pelaku yang kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka ini. Halo? Baik, rekan Jafar, silakan dengan informasi Anda bagaimana untuk upaya polisi setelah mengamankan satu orang pelaku yang kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Ya, baik. Saat ini polisi Polres Aceh Utara, Satuan Reserse Narkoba sedang melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap
siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus setelah berhasil menangkap Mukhtar bersama barang bukti 6 kg sabu. Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Polres Aceh Utara juga berkoordinasi dengan Polres Aceh Timur untuk mengejar satu orang pelaku yang informasi sebelumnya itu barang bukti berupa sabu 6 kg sabu tersebut dikirim oleh seorang pria berinisial S, warga Aceh Timur, beberapa hari yang lalu sebelum kasus ini ditemukan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dia. Rekan Jafar, apakah kasus ini, pelaku ini ada kaitannya dengan kasus-kasus peredaran sabu-sabu sebelumnya? Ya, Polres Aceh Utara, Kapolres kemarin AKBP Riza Faisal juga menyebutkan saat ini juga masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap apakah memang ada kaitan antara kasus 6 kg sabu tersebut dengan kasus-kasus penangkapan sabu sebelumnya yang juga beberapa waktu yang lalu atau sekitar 2 bulan yang lalu Polres Aceh Utara juga berhasil menangkap beberapa pelaku termasuk 7 kg sabu di kawasan Kecamatan Sunudun masih dalam wilayah hukum Polres Aceh Utara. Saat ini masih diselidiki apakah kasus ini 6 kg sabu tersebut juga ada kaitannya dengan kasus-kasus yang lainnya, mengingat karena memang sering sekali memang di barang bukti yang ditemukan tersebut itu adalah berasal dari luar negeri. Dea. Baik, terima kasih rekan Jafarudin melaporkan langsung dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jambi Tribuners. Anggota Polsek Pemayung berhasil menangkap 3 tahanan dari puluhan orang yang kabur dari LPKA kelas 2 Muara Bulian di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung. Melalui rekaman video amatir yang diterima, terlihat sejumlah personel kepolisian telah berhasil mengamankan 3 pria tersebut hingga membuat mereka tak berdaya. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Jambi. Ada rekan Musa Wira yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Wira. Ya, halo rekan. Ya. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi penangkapan ketiga tahanan yang sempat kabur dari lapas tersebut? Ya, baik. Pemirsa Tribun News, dapat saya sampaikan bahwa selain tim gabungan dari Polda Jambi dan Polres Batanghari, tim juga berkoordinasi dengan polsek-polsek yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Satu di antaranya adalah Polsek Pemayung. Baik, di sini dapat saya sampaikan bahwa Polsek Pemayung anggota Polsek Pemayung telah berhasil mengamankan 3 tahanan dari 24 tahanan yang kabur dari LPKA Muara Bulian. Dia merupakan tahanan dari Polres Batanghari. Pada hari Selasa sore, anggota Polsek Pemayung mendapatkan informasi dari warga Tebing Tinggi, Desa Tebing Tinggi. Dari laporan itu, sebelumnya warga melihat di wilayah perkebunan di perkebunan di Desa Tebing Tinggi itu ada 3 orang tahanan yang menurut warga itu mencurigakan. Dari hasil penglihatan warga, lalu warga menelpon anggota Polsek Pemayung. Berdasarkan laporan itu, anggota Polsek Pemayung langsung menuju ke TKP. Dan saat penangkapan, 3 orang yang dicurigakan oleh warga merupakan tahanan Polres Batanghari yang kabur dari LPKA Muara Bulian pada Senin dini hari. Begitu, rekan Dea. Baik, lalu bagaimana untuk perkembangan penangkapan dari para tahanan yang berhasil kabur ini namun belum ditemukan? Bagaimana? Ya, untuk saat ini perkembangan sementara bahwa tim gabungan yang terdiri dari Polda Jambi dan Polres Batanghari sedang melakukan pencarian dan juga mendeteksi lokasi-lokasi tahanan yang kabur tersebut. Berdasarkan perkembangan sementara bahwa sudah ada 13 tahanan yang diamankan oleh tim gabungan. Namun dari 13
tahanan itu terdiri dari ada 7 tahanan yang ditangkap, yang diamankan oleh tim gabungan, dan juga ada sebanyak 5 orang tahanan itu menyerahkan diri melalui keluarganya sendiri yang datang kepada Polsek atau Polres Batanghari. Jadi sisa 11 orang yang masih dalam pengejaran untuk saat ini. Dan informasi sementara update terakhir belum ada info terbaru terkait perkembangan kaburnya tahanan dari LPK Amorobulian. Begitu, Kandian. Lalu jika nanti semua tahanan yang kabur ini berhasil diamankan, apakah masih tetap akan ditempatkan di LPA Muara Bulian? Ya, baik. Usai insiden kaburnya 24 tahanan dari Polres Batanghari yang ditempatkan sebelumnya di LPK Amorobulian, ketika rekan media mengkonfirmasi atas terkait ini kepada Kepala LPK Amorobulian bahwa ia menyebutkan berdasarkan instruksi lisan dari Kakanwil Kemenkumham Perwakilan Provinsi Jambi bahwa ia menyatakan bahwa puluhan tahanan kabur dari LPKA itu tidak lagi ditempatkan di LPKA. Itu pesan lisan dari Kakanwil Kemenkumham Jambi yang diterima oleh Kepala LPKA Amorobulian. Namun informasi yang berhasil dihimpun bahwa sementara yang diamankan ini, tahanan yang diamankan ini telah diamankan ke rutan Polda Jambi. Untuk sementara tahanan tersebut ditempatkan di sana. Namun ketika ini sudah tertangkap semua, mereka tahanan tidak lagi ditempatkan di LPK Amorobulian. Karena saat ini bangunan Polres Batanghari sedang direnovasi. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Musawira untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya dari Jawa Timur. Tim Resmo Polrestabes Lumajang mengungkap adanya perdagangan satwa dilindungi. Sejumlah satwa endemik Semeru diamankan dari sebuah rumah di Dusun Kerajaan Desa Melawang, Kecamatan Kelakah. Satwa-satwa dilindungi itu dijual kepada para kolektor dengan harga bervariasi. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Surya, ada Tony Hernawan yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Tony. Halo, selamat sore rekan Devi. Iya, rekan Tony, bagaimana bisa Anda informasikan bagaimana awalnya polisi bisa mengungkap kasus perdagangan satwa langka di Lumajang? Ya benar rekan Devi, pagi tadi tim Resmob Polres Lumajang telah membongkar kasus jual beli satwa langka di desa Melawang, Kecamatan Kelaka, Kabupaten Lumajang. Ada 11 satwa yang diamankan, diantaranya ada 7 burung rangkong julung emas, 3 musang baronang, dan 1 burung tiang emas. Untuk pembongkaran kasus ini, polisi mengatakan bahwasanya beberapa hari lalu telah mendapat laporan dari seorang warga adanya perdagangan ilegal di wilayah Kelaka. Setelah ditelusuri dan dilakukan patroli pengecekan, memang benar di lokasi tersebut dijadikan tempat perdagangan ilegal. Seperti itu rekan Devi. Ya, lalu bisa Anda informasikan untuk identitas pelaku perdagangan satwa langka ini? Saat polisi melakukan penggerebekan, sayangnya pelaku belum berhasil diamankan. Untuk informasi sementara berinisial TM. Ini merupakan warga Desa Melawang, Kecamatan Kelaka. Dan sampai saat ini masih dalam pengejaran polisi. Seperti itu. Lalu Tony, tindakan apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian setelah berhasil mengamankan 11 satwa langka tersebut? Ya, rekan Devi, setelah mengamankan 11 satwa langka ini, pihak Polres Lumajang menyerahkan barang bukti tersebut ke BKSDA Kabupaten Probolinggo. Setelah itu BKSDA akan menyerahkan ke Taman Safari Prigen Pasuruan. Tujuannya untuk melatih hewan ini agar beradaptasi dengan alat sebelum dilepas liarkan. Begitu rekan Devi.
Baik, terima kasih rekan Tony, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari AKBP Eka Yekti Hananto Seno selaku Kapolres Lumajang terkait kasus perdagangan satwa liar, maksud kami satwa langka ini. Hari ini pagi tadi ke TKP dan betul kita temukan ada 7 burung rangkong julang emas. Kemudian ada 3 musang binturong dewasa dan ada 1 burung piong emas atau beo dewasa. Ini kami langsung koordinasi dengan BKSDA di Probolinggo untuk melihat apa ini memang benar-benar satwa langka atau tidak gitu. Kemudian namun di rumah tersebut kita tidak mendapati seseorang yang kita duga tersangka, yaitu atas inisialnya TN. Masih kita lakukan pengejaran, sementara kita terbitkan DPO untuk yang bersangkutan. Ya dengan sengaja memelihara, menangkap, menyimpan, memiliki, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup akan mendapatkan sanksi hukum penjara 5 tahun. Itu aja rekan-rekan. Mungkin setelah ini nanti kenapa kok binatang tersebut dibilang langka, pasti yang bisa menjelaskan adalah yang melakukan budidaya atau penangkaran ini. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Sudah memelihara 1 tahun. Nah kita tidak tahu dari mana barang tersebut, atau dari kecil atau dia beli dari anakan atau dan lain-lain. Masih coba kita cari tersangkanya. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Setelah hilang selama 2 hari, akhirnya keberadaan Daryanto diketahui oleh pihak kepolisian Sungai Kunjang pada Rabu 17 November 2021 sore kemarin di sekitaran Jembatan Ahmad Amin atau yang dulunya dikenal Jembatan Mahkota 2. Daryanto diketahui merupakan penjual bakso yang sempat viral di media sosial lantaran secara mendadak hilang dan meninggalkan rombong bakso miliknya di Jalan Ring Road 1, Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada Senin 15 November 2021 kemarin. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Kaltib, ada rekan Rita Lavenia yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rita. Ya. Hai Dea dan Tribuners. Rekan Rita, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologis awal pedagang bakso ini menghilang. Ya. Untuk informasi awal dari rekaman CCTV, penjual bakso ini tiba di Jalan Ring Road 1, RT 15, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, Senin 15 November 2001. Kemudian 17 menit kemudian dari keterangan seseorang saksi yang hendak menjalankan sholat maghrib, Daryanto terlihat seperti sedang melayani seorang pembeli. Tetapi bila disinkronkan dengan CCTV yang ada, tidak ada seorang pun di sana. Mobil ataupun sepeda motor tidak ada yang berhenti. Dalam setelahnya, Daryanto terlihat berjalan sampai menyeberang jalan tersebut dan menghilang. Dea dan Tribuners. Baik, lalu bagaimana keterangan saksi yang sempat melihat Daryanto ini sebelum dikabarkan menghilang? Oke, seperti dijelaskan di awal dari keterangan saksi kunci bernama Rizky, 17 tahun, dia sempat melihat Daryanto seperti melayani seseorang. Padahal saat itu tidak terlihat ada siapapun di sana selain Daryanto sendiri. Nah, saat kembali dari sholat maghrib, remaja ini tidak melihat lagi Daryanto, hanya rombongnya saja lengkap dengan kunci kontak sepeda motornya, juga sendal jepit milik Daryanto. Nah, kemudian warga setempat langsung memosting ke sosial media dan berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan korban diculik, dikarungin oleh 3 orang, dan lain-lain. Tapi opini tersebut dipatahkan oleh unit Reskrim Polsek Sungai Kunjang karena mempelajari CCTV yang menunjukkan tidak ada siapapun selain Daryanto di sana, yang kemudian berjalan sampai meninggalkan rombongnya sendiri, Dea dan Tribuners. Lalu bagaimana untuk kabar terbaru dari pedagang bakso keliling ini setelah berhasil ditemukan ya? Bagaimana kondisinya dan apa alasannya meninggalkan gerobaknya saat itu? Begitu saja, Rita. Oke, Dea. Daryanto ditemukan oleh unit Reskrim Polsek Sungai Kunjang terduduk lemas di bawah pepohonan di Jalan Lejen Sujono, Kelurahan Sungai Kapih, Sambutan. Itu kalau di Samarinda, dari ujung ke ujung Samarinda, dia dan Tribuners. Nah, dari posisi awal hilangnya ya. Nah, ketika ditanya, ia mengaku malam itu mendapat pesanan dari seseorang yang bernama Bayu.
Nah, sebanyak 3 mangkok bakso tanpa kuah. Kemudian setelahnya ia dipanggil untuk mengambil uang bayarannya. Kemudian dia menyeberang ke seberang, kemudian dia mengaku diajak berbicara, juga dinasihati panjang lebar segala macam. Nah, saat itu dia merasa seperti berjalan saja di sekitaran Jalan Ring Road, tetapi ketika sadar pada Selasa 16 November 2021 dia sudah berada di Kecamatan Sambutan atau di Jembatan Ahmad Amin itu, Dea dan Tribuners. Nah, untuk saat ini sendiri Daryanto sudah dipulangkan ke kediamannya yang berada di Jalan N. Said Lok Bahu. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rita untuk informasi Anda langsung dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kejaksaan Negeri Bangka Barat memusnahkan sejumlah barang bukti dari 67 perkara sepanjang tahun 2021. Kegiatan dilakukan Kejari Bangka Barat bersama BNN Kabupaten Bangka. Barang bukti kejahatan dimusnahkan dengan cara yang berbeda-beda. Selengkapnya akan disampaikan rekan Rizky Irianda Pahlevi, jurnalis Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rizky. Iya, Dea. Ya, rekan Rizky, bisa Anda informasikan barang apa saja yang dimusnahkan Kejari Bangka Barat saat itu? Ya, untuk Kejaksaan Negeri Bangka Barat sepanjang 2021 hingga kemarin telah berhasil mendapatkan sekitar 800 barang bukti dari 67 perkara yang didapatkan sepanjang 2021. Dari 67 perkara tersebut, 27 perkaranya merupakan perkara narkotika dengan rincian ganja seberat 2.753 gram, sabu 67.700 gram, ekstasi sebanyak 727 butir, dan 1.000 butir obat keras atau dextrometerpan. Selain itu juga dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat juga memusnahkan barang lain seperti beberapa dari perkara oharda atau orang dan harta benda sebanyak 21 perkara. Lalu juga 19 perkara dari terkait keamanan dan ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya berupa seperti golok, parang yang juga dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan untuk narkotika, pihak Kejari Bangka Barat bersama dengan BNNK Kabupaten Bangka melakukan pemusnahan dengan cara memblender sejumlah barang bukti narkotika tersebut ya. Ya, lalu Rizky, bagaimana untuk perkembangan kasus narkotika di Bangka Barat? Ya, untuk perkembangan narkotika khususnya di Kabupaten Bangka Barat sendiri dikatakan oleh Helena, jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu terjadi peningkatan khususnya di narkotika. Hal ini pun diperkuat oleh Kepala BNNK Bangka, Eka Agustina, yang juga membenarkan terkait adanya peningkatan yang lebih banyak dan variasinya pun semakin berubah, Dea. Jadi untuk seperti misalkan ekstasi yang biasanya bulat tapi sekarang sudah berupa butiran seperti bujur sangkar. Lalu juga untuk ganja dicampur dengan tembakau gorila yang sudah dilinting, Dea. Lalu terkait kasus ini masih juga marak ya kasus peredaran narkotika di Bangka Barat sendiri. Bagaimana harapan dari pihak BNNK? Ya, untuk dari BNNK sendiri mengharapkan peran serta semua pihak termasuk Pemka Barat hingga masyarakat yang lebih aware terhadap peredaran narkotika ini, seperti peredaran misalkan yang biasanya narkotika sabu yang dibungkus plastik kecil juga harus mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan dilaporkan kepada pihak berwenang Polres Bangka Barat ataupun pihak berwenang lainnya untuk segera melaporkan bentuk berbagai kecurigaan yang akan tentunya ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, Dea. Baik, berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rizky bersama Kajari Bangka Barat, Helena Octavian selengkapnya. Setiap tahun kita adakan pemusnahan barang bukti, dan ini penutup tahun pemusnahan barang bukti ada dari tindak pidana narkotika, tindak pidana umum lainnya, dan juga disaksikan oleh BNN dari BNNK Bangka Induk.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Pada upacara pagi hari ini, seluruh petugas dan perwakilan peserta upacara telah melakukan serangkaian protokol kesehatan dan telah dinyatakan negatif. Terima kasih atas perhatiannya dan upacara memperingati Hari Pahlawan akan segera dimulai. Sebelum upacara dimulai, akan saya bacakan susunan petugas upacara memperingati Hari Pahlawan. Sebagai pemimpin upacara, Saudara Wahyu Basuki. Sebagai tim pengibar, Saudara Dwi Nurjayanto, Saudari Dita Mustaniro, Saudara Bejo Winarno. Sebagai ajudan, Saudara Randy Taryanto. Sebagai pembacaan UUD 1945, Saudara Himawan Ardianto. Sebagai pembaca doa, Bapak Arwan. Sebagai pembawa acara, Saudari Sri Astuti dan Desi Ambarwati. Upacara bendera memperingati Hari Pahlawan, Rabu 10 November tahun 2021 dengan tema